Gemma dan juga pemirsa, kami akan sedikit menggambarkan kepada Anda bagaimana fakta-fakta dalam persidangan yang sudah berlangsung selama beberapa pekan ini. Dan hari ini merupakan sidang keempat. Kami akan menjelaskannya sedikit kepada Anda bagaimana fakta-fakta bisa terkuat ataupun muncul dari sidang perdana. Kita akan mulai pada tanggal 13 Juni 2023. Ini merupakan sidang pemeriksaan saksi yang pertama. Ayah David, yaitu Jonathan, ini menyampaikan keterangan ataupun kesaksiannya untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim bahwa selain Jonathan Latumahina ada beberapa kesaksian lain. Yang kedua adalah Rudi Setiawan, kemudian Natali, kemudian juga Renjiro dan Rustam Hatala. 5 orang saksi ini merupakan saksi yang pertama kali menyampaikan keterangannya. Bahkan dari hari tanggal 13 Juni 2023 ini juga ada saksi kunci yang turut dihadirkan, yaitu inisial R dan juga N. Kemudian dilanjutkan masih di hari yang sama, yaitu 13 Juni 2023, ayah dari David Ozora, yaitu Jonathan Latumahina, memang menyampaikan ada kejanggalan-kejanggalan di saat pasca kejadian. Kejanggalan yang pertama adalah asuransi ditolak oleh pihak rumah sakit. Padahal Jonathan sendiri ini menyampaikan bahwa David Ozora ini memiliki asuransi yang full tercover. Namun karena beberapa alasan ini sehingga untuk asuransi David Ozora ini ditolak. Alasan utamanya adalah polsek dari Jakarta, salah satu polsek di Jakarta Selatan menyampaikan dalam klausulnya ada klausul yang dilanggar, yaitu David Ozora ini memancing terlebih dahulu kepada Mario Dandi sehingga terjadilah perkelahian. Inilah yang menjadi asuransi dari David Ozora ini ditolak oleh salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta. Namun karena beberapa hal itu akhirnya David Ozora sendiri dengan dibantu oleh Melissa juga merupakan kuasa hukumnya akhirnya bisa untuk mendapatkan penanganan. Selanjutnya adalah Mario Dandi ini mengancam akan menembak David Ozora. Ini diketahui oleh ayah dari David Ozora berdasarkan dari telepon genggam. Telepon genggam ini ia terima atau ia melihat ini pesannya ternyata dari anak AG. Anak AG ini diketahui ini merupakan pesan dari Mario Dandi, sehingga Mario Dandi menggunakan HP anak AG akan melakukan pengancaman bahkan untuk menembak. Dan juga ada hal yang perlu diperhatikan adalah akan memanggil brimob saya. Inilah merupakan arogansi dari Mario Dandi. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana keterangan dari saksi kunci, yaitu adalah Ibu N dan juga Bapak R. Ibu N dan Bapak R ini juga memiliki peran yang cukup penting, terutama dalam kasus ini karena melihat secara langsung dari rumah mereka bagaimana Mario Dandi dengan kendaraannya ini melakukan penganiayaan. Bahkan Ibu N ini berteriak kepada 3 orang terdakwa, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga anak AG. Dan juga ketika melihat kondisi dari David ini, anak AG, kemudian Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini tidak menolongnya. Bahkan ketika itu Ibu N dan juga Bapak R ini langsung membawa David Ozora ini ke rumah sakit. Selanjutnya ada beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak keluarga dari David Ozora, itu Jonathan sendiri. Yang pertama adalah pakaian yang digunakan oleh David Ozora, kemudian dari ponsel yang dimiliki David Ozora. Inilah barang-barang bukti yang juga turut disampaikan dalam persidangan di tanggal 13 Juni 2023. Selanjutnya, yaitu di hari Kamis 15 Juni 2023, ini pemanggilan ataupun dihadiri oleh sejumlah security atau pihak keamanan yang juga turut hadir dan juga melihat secara langsung gimana 5 security ini juga melihat Mario Dandi terlihat sangat emosi setelah melakukan pemukulan kepada David Ozora. Bahkan security pun juga sempat dimarahi atau dibentak oleh Mario Dandi. Selanjutnya di hari yang sama juga bagaimana ada keterangan saksi, yaitu dari saksi Abdul Rashid melihat bahwa Mario Dandi sempat 3 kali mengganti pakaian. Yang pertama dari keterangan Abdul Rashid sendiri adalah bahwa di awal Mario Dandi ini menggunakan sweater, kemudian berubah menggunakan kaos abu, dan ketika dia itu kembali lagi berubah ini menggunakan kaos hitam. Selanjutnya untuk pada awal persidangan memang Shane Lucas ini meminta kepada hakim untuk dipisahkan
antara persidangan ini antara Mario Dandi juga Shane Lucas. Namun pihak dari hakim ini tidak menerimanya dan persidangan pun tetap digabungkan antara Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Itulah Gema dan juga pemirsa fakta-fakta persidangan yang sudah kita lihat, yang sudah kita saksikan bersama-sama.